Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama video pembelajaran Ustadz Andi Arfianto pada kegiatan pembelajaran matematika kelas 5. Nah, pada kesempatan kali ini di video pembelajaran matematika kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Nah, mari kita mulai kegiatan pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semuanya, tentunya kalian sudah siap dan sudah mempersiapkan diri untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Terkait dengan bilangan pecahan desimal, yaitu istilah lain bilangan pecahan dengan penyebut 10 ataupun 100 ataupun 1000 dan sebagainya. Nah, kata kunci dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal ini yaitu bisa diubah menjadi pecahan ataupun dengan dioperasikan secara langsung. Nah, itu kata kunci dalam penyelesaian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Ya, ingat ya. Yang pertama tadi terkait dengan mengubah ke pecahan biasa. Kemudian yang kedua dengan cara dioperasikan langsung, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Gitu untuk mengawalinya. Baik, mari kita pelajari bersama, mari kita bahas bersama dan diskusikan bersama. Baik, rakyat semuanya, kita masuk dalam pembahasan terkait dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Itu untuk mengingat-ingat, yang pertama terkait dengan informasi pecahan desimal, bahwasanya bilangan desimal itu merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh di bawah ini ya. 0,4 itu sama dengan 4/10. Karena di sini di belakang koma itu hanya terdapat satu angka 4 ya. Maka kalau satu angka penyebutnya 10. Gitu. Kemudian contoh berikutnya 1,5 itu sama dengan 15/10. Ini angka di belakang koma juga 1 dan di depan ada angka 1, maka dibaca 15/10. Contoh berikutnya 0,12 itu sama dengan 12/100. Karena di sini di belakang koma ada dua angka 1 dan angka 2, maka penyebutnya menjadi 100. Itu contoh berikutnya 2,21 menjadi 221/100. Ini di belakang koma terdapat 2. Begitu. Kemudian ada lagi contoh 0,225 menjadi sama dengan 225/1000. Kenapa 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka 1, 2, 3, maka per 1000. Gitu. Contoh terakhir 3,125 menjadi 3,125/1000 ya. Nah, di sini belakang koma ada 3 angka 1, 2, 3, maka per 1000. Nah, itulah sebenarnya bentuk dari
pecahan desimal. Oke. Bisa digunakan desimalnya atau pecahan. Itu informasi awal terkait dengan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas terkait dengan penjumlahan dan pengurangan, tentunya anak semuanya sudah mempersiapkan BBD-nya ya. Silakan BBD-nya dipersiapkan dan dibuka halaman 71 ya. Silakan dibuka halaman 71. Sudah? Oke, kalau sudah kita simak bersama, kita bahas bersama. Oke. Selanjutnya terkait dengan penyelesaian penjumlahan dan pengurangan. Cara operasinya ada dua alternatif atau dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dengan cara pecahan desimalnya tadi diubah menjadi pecahan, seperti yang barusan kita lakukan ya, diubah ke pecahan. Kemudian cara yang kedua bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan ya. Nah, ini mestinya ada pengurangan, jadi menjumlahkan atau mengurangkan secara langsung. Itu ada dua cara dan nanti kita coba kedua cara ini. Kalian perhatikan, kita coba bersama-sama juga. Nanti tinggal kalian pilih mana yang menurut kalian mudah, paham dan cepat gitu ya. Oke, baik, sekarang langsung saja untuk yang pertama, diubah menjadi pecahan ya, seperti tadi. Di sini contohnya 0,4 ditambah 1,2. Kita ubah dulu pecahannya untuk langkah yang pertama. 0,4 menjadi berapa? 4/10 karena belakang koma 1 angka. Kemudian ditambah 1,2 menjadi 12 berapa? 10. Gitu ya, karena satu angka di belakang kok. Nah, ini sudah berubah menjadi pecahan biasa. Nah, ketika sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, kita pengerjaannya seperti pembelajaran sebelumnya ya, operasi bilangan pecahan. Masih ingat ya, dengan cara menyebutkan menyamakan penyebutnya. Oke. Nah, karena di sini sudah sama, maka langsung dioperasikan. Oke, karena sudah sama, maka 4 ditambah 12 menyebutnya 10. Masih ingat ya? Oke, masih ingat sekali. Maka kita operasikan 4 tambah 12 adalah 16/10. Oke. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, masih ingat? Nggak harus diubah menjadi pecahan campuran. 16 kurang 10 6, sisanya perkaliannya sekali 1 atau 1 kali pengurangan per 10. Begitu untuk penyelesaian soal yang pertama. Nah, Tat, ini kan bisa disederhanakan, Tat? Oh ya, bisa, boleh. Sampai di sini aja boleh. Atau kalau mau disederhanakan, boleh. 6 sama 10 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Dapat 3, dapat 5. Sampai sederhana seperti ini juga benar. Oke. Terpaksa sampai di sini juga boleh, nggak apa-apa. Begitu untuk penyelesaian soal nomor 1. Baik, kemudian nomor 2, kita coba nomor 2. Ya, nomor 2. 2,1 menjadi 21/10. Begitu nggih? Oke, kemudian ditambah 0,13 menjadi 13/100. Itu ini belakang koma 2 angka sudah jelas. Nah, sekarang kita kerjakan untuk penjumlahannya. Nah, karena ini penyebutnya 10 dan yang satunya 100, maka kita samakan. Ya, masih ingat ya? Kemarin kita pelajari salah satu cara itu dengan perkalian silang. Tapi masih banyak cara yang bisa dilakukan ya. Bisa menggunakan KPK, ya, dengan cara yang lain tuh bisa. Nah, ini masih ingat ya, kita kalikan sih silang. Nah, begitu.
Begitu, maka kita samakan dulu menjadi 10 kali 100 1000. Ya masih kan ya, ini 1000 juga. Kemudian kita kalikan silang 100 kali 21 2000. Kemudian yang 10 kali 13 130. Nah seperti itu, sudah sama penyebutnya, sama-sama 1000, maka tinggal kita operasikan 2100 ditambah 130 per 1000. Maka jawabannya 2230 per. Nah ini tinggal ditambahkan gitu ya, penyebutnya tetap gitu. Nah di sini juga ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, maka kita jadikan pecahan campuran. Oke. Nah ini menjadi dibagi 1000 menjadi 2 per misalnya 230 per 1000. Ini sudah selesai untuk penyelesaian soal nomor 2. Gitu nggih? Mudah bukan? Mudah sekali. Ya, memang langkah di sini harus menyamakan penyebut apabila penyebutnya belum sama. Begitu. Selanjutnya untuk lebih jelas lagi kita coba nomor berikutnya. Nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada soal 1,3 kita ubah menjadi 13 per 10 karena di belakang koma ada satu angka, kemudian pengurangan. Nah ini operasinya pengurangan 0,8 menjadi 8 per 10 ya, ini juga di belakang koma satu angka. Nah karena ini sudah sama-sama penyebut 10 penyebutnya, kita tulis 10, maka tinggal kita kurangkan yang atas. Maka sama dengan 13 dikurangi 8 berapa? 5 per 10. Nah ini jawabannya 5 per 10, atau kalau memang ini masih bisa disederhanakan boleh disederhanakan. Nah sama-sama dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 2. Nah sampai lebih sederhana ini boleh sekali. Begitu ya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya 5 per 10 atau 1 per 2. Mudah bukan? Sangat mudah. Oke. Selanjutnya untuk lebih detail dan lebih jelas lagi kita coba soal nomor 4. Oke. Soal nomor 4 sama ya, operasinya masih pengurangan. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 1,25 menjadi 125 per 100. Kemudian dikurangkan 0,2. Ini karena dua angka di belakang koma ya. 0,2 menjadi 2 per 10. Karena di belakang koma ada satu angka. Oke. Di sini penyebutnya belum sama ya. Sama caranya ya. Yang pernah saya coba sampaikan di pertemuan sebelumnya dengan cara mengalihkan silang. Itu hanya satu alternatif. Jadi Ustadz sudah sampaikan bisa menggunakan alternatif yang lain. Oke. Setelah ini maka kita kalikan silang, penyebutnya kita tulis dulu 100 kali 10 1000 ya, juga seri 1000. Nah, kemudian 125 kali 10 1250. Kemudian 100 kali 2 200. Nah kalau sudah tinggal dioperasikan. Nah, operasinya pengurangan, maka 1250 dikurangi 200 menjadi 1050. Gitu ya. Nah karena di sini masih lebih besar daripada penyebutnya untuk pembilangnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Dibagi 1000 dapat 1, sisanya 50 per 1000. Begitu. Oke. Mudah? Mudah sekali. Oke.
Begitu untuk pembahasan ataupun penjelasan operasi penjumlahan maupun pengurangan bilangan desimal dengan cara yang pertama tadi, yaitu mengubah ke bilangan pecahan ya. Baik, untuk selanjutnya untuk semuanya kita coba cara yang kedua, alternatif yang kedua, yaitu dengan cara langsung dijumlahkan ataupun langsung dikurangi. Seperti apa caranya? Kita tentunya anak-anak masih ingat ya ketika kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusul. Oke, kita coba dengan cara bersusul. Oke, 0,4 kita susun di sini. 0,4 ditambah 1,2. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah komanya ini harus urut ya, jangan sampai bergeser ya, susunannya harus urut ya. Kalau bergeser nanti bisa hasilnya juga tidak pas gitu ya. Kita kalau sudah urut maka tinggal kita jumlahkan secara bersusun. Oke, awas. 4 ditambah 2 6, 0 ditambah 1 sudah selesai. Temumput. Kok mudah nak? Mudah ya. Ini mudah sekali. Cara yang kedua yaitu dengan cara langsung dioperasikan langsung untuk pecahan desimalnya, tapi harus hati-hati di sini urutannya. Gitu ya. Ini jawabannya udah ketemu langsung 1,6 atau tadi diubah ke pecahan. Awas, 16 per 9,1 angka per 10 atau sama dengan 1,6 per atau sama dengan juga disederhanakan lagi 1 dibagi 2 3 per. Nah, seperti ini. Jawabannya ini boleh atau sampai di sini juga boleh. Gitu ya. Kalau jawabannya desimal maka sampai sini, kalau pecahan sampai sini. Begitu mudah, cepat. Oke, biar lebih paham lagi kita coba soal nomor 2. Selanjutnya nomor 2. 2,1 ditambah 0,13. Awas, kita susun ya, langkah pertama kita susun 2,1 kemudian 0,13 kita tambahkan. Nah, menyusunnya seperti ini, jangan sampai keliru. Sekali lagi untuk komanya harus sejajar ya, bawah begitu supaya tidak bergeser. Langsung kita jumlahkan. Nah, sini kosong. Ini kosong ya. Ini kosong ya. Nah, boleh langsung berarti kosong berarti 3. Gitu ya. Kemudian 1 tambah 1 2. Dengan koma kita tulis koma, 2 tambah 0 2. Sudah ketemu. Begitu pengertiannya. Wow, mudah ya. Oke, baik. Maka jawabannya 2,23. Atau kalau diubah ke pecahan, ini masih ingat ya, 2,23 per belakang koma ada 2 maka per 100. Nah, seperti ini diubah ke pecahan campuran, dapatnya 2 karena 200 bagi 100 dapat 2, sisanya 23 per 100. Nah, jawabannya sampai di sini. Oke, sini atau di sini juga dapat. Itu sampai sini boleh. Oke, mudah bukan? Tentunya mudah sekali. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk operasi pengurangan. Nah, kita coba untuk operasi pengurangan. Nah, nomor 3 dan nomor 4 operasi pengurangan. Oke, langsung saja. Kita caranya sama ya, kita susun ke bawah 3,4. Awas komanya kita urutkan. Kemudian 0,2 kita kurang. Hati-hati letak koma jangan sampai bergeser. Gitu ya. Baik, kita langsung operasikan pengurangan. Awas. 4 kurangi 2 2. 3 kurangi 0 3. Komanya urut. Maka hasil akhir 3,2. Cepat sekali ya. Nah, 3,2 atau kalau diubah ke pecahan nilainya menjadi 32 per 10 karena di sini belakang koma 1 angka.
Nah ini sama dengan bagi 30 bagi 2 bagi 10 dapat 3, sisanya 2. Karena 30 bagi 10 udah 3, sisanya kali 32 bagi kurangi isi 2. Ini per 10, atau ini bisa disederhanakan 2 sama 10 menjadi 1, ini bagi 2, 5. Nah, itu untuk hasilnya ketika menjadikan pecahan. Nah, sampai di sini sudah betul sekali. Gitu ya. Oke, soal terakhir untuk nomor 4. Sekarang awas. 1,4, kita tulis 1,4 itu ya. 0,32, awas, 0 komanya urut, kita urutkan 3, di sini 2 baru dikurangkan. Awas, sekali lagi untuk koma harus urut ya, jajar bawah. Oke. Baik, sekarang kita tinggal pengurangan. Di sini tidak ada angkanya, dikurangi 2, maka ini menjadi 10 ya. Pinjam di sini tinggal 3, gitu nggih. 10 kurangi 2, 8. Ini dikurangi dipinjem 1 tinggal 3, 3 dikurangi 3, 0, urutan 1 dikurangi 0, 1. Nah, begitu hasilnya. Oke, 1,08. 1,08 atau 108 per belakang komanya 2 per 100. Itu atau sama dengan dijadikan pecahan campuran karena lebih besar yang penbilangnya 1, sisanya 8 per 100. Itu jawaban sampai di desimal di sini sudah. Nah, begitu semuanya pembahasan terkait operasi penjumlahan ataupun pengurangan bilangan pecahan desimal. Lihat ya, ada 2 cara alternatif penyelesaiannya. Silahkan kalian pilih yang mana yang paling mudah dan paling cepat, tentunya hasilnya benar. Nah, itu selanjutnya dicek di buku BBD kalian. Nah, halaman 73. Sudah? Halaman 73. Oke. Nah, sekarang tugas kalian yaitu aktivitas siswa. Nah, di situ ada 5 nomor. Kita bahas bersama dulu untuk nomor 1. Yuk, kita menggunakan cara kedua ya, biar cepat ya. Kita menggunakan cara yang kedua. Disediakan 4 bilangan desimal, kita pilih 2. Nah, yang kita pilih misalkan 0,4 dengan 0,15 misalkan, terserah nanti kalian pilih yang mana. 0,4 kita tulis di sini ditambah 0,15. Jadi kita selesaikan secara bersusun. 0,4 0,1. Mas, urutannya jangan sampai bergeser ya. Ini jangan sampai bergeser. 4 ini di sampingnya 4 berarti kan kosong. Ini kosong ya. Kita lanjut tambahkan menjadi 5. 4 nya dengan 1, 4 tambah 1 5 baru koma. Maka jawabannya 0,5, atau kalau mau di pecahan 55 per 100 karena di sini 2 angka. Ini sudah betul di sini. Begitu? Mudah bukan? Silakan kalian pilih bilangan yang sudah ditentukan. Oke, nomor 2 sampai nomor 5 silakan dicoba sendiri di buku BBD yang sudah kalian siapkan, kalian buka di halaman 73. Silakan diisi, dicoba supaya kalian bisa tahu mana yang belum bisa, mana yang belum paham, dan apakah sudah bisa atau belum. Oke, begitu. Silakan dicoba nomor 2 dan nomor 5. Sudah? Oke. Kalau sudah pengayaan ya, halaman 74 ya, silakan. Ada 5 nomor, kalian coba, kalian hitung, jawabannya kalian tentukan di situ supaya dengan adanya pengayaan ini kalian lebih memahami, lebih jelas terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Silakan kalian juga coba untuk soal pengayaannya.
Nah kemudian kalau sudah anak semuanya, di lembar berikutnya halaman 75 itu ada namanya LCPM, ya, lembar capaian pemahaman materi. Ya, silakan kalian isi, ada kolom ya dan kolom tidak. Terkait dengan materi yang barusan kita pelajari ini, kalian sudah menyimak, kemudian melakukan pengerjaan, pengayaan maupun aktivitas kalian sudah kalian coba. Nah, maka ketika kalian merasa itu sudah kamu pahami, silakan kamu pilih yang iya. Kalau merasa masih bingung, masih belum jelas, belum paham, kamu pilih yang tidak. Ya, itu untuk pengisian LCPM ini penting supaya kalian bisa merefleksikan, bisa mengevaluasi apakah di materi pembelajaran matematika kali ini sudah kalian kuasai atau kalian pahami atau belum. Begitu ya, silakan diisi. Sekaligus ketika sudah mengerjakan aktivitas maupun pengayaan, CPM-nya jangan lupa diisi. Nah, begitu untuk pembahasan dan penyelesaian terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, tetap semangat dan terus berlatih. Nah, demikian tadi semuanya sudah kita bahas bersama, sudah kita kupas bersama terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Mudah bukan? Tentunya mudah ya, karena tadi sudah kita selesaikan ada 2 langkah, baik mengubah dengan pecahan biasa maupun dengan mengoperasikan secara langsung. 2 alternatif cara tersebut bisa digunakan. Dan silahkan kalian boleh menggunakan kedua-duanya biar lebih teliti, ataupun boleh pilih salah satu langkah tersebut yang tentunya menurut kalian semua kalian anggap paling mudah, paling cepat, dan hasilnya tentunya paling benar. Nah, begitu kalian sudah melakukan latihan soal juga, kemudian pengayaan. Nah, insya Allah apa yang sudah kalian lakukan sudah mendapat materi baru terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Tentunya tidak hanya berhenti sampai sini, silakan kalian terus berlatih ya, karena dengan berlatih akan menjadikan kalian lebih paham dan lebih. Demikian untuk materi pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akan berlanjut tentunya di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.